Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan berjudul Daftar Tunjangan ASN terbaru yang berlaku tahun ini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tunjangan adalah salah satu komponen pendapatan yang diterima ASN, baik itu PNS maupun P3K, selain dari gaji pokok. Tunjangan tersebut diberikan kepada para abdi negara sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Bapak Ibu, tunjangan yang diberikan ini mencakup berbagai jenis. Ada yang bersifat melekat atau diterima semua ASN dari seluruh instansi, namun ada juga tunjangan lainnya sesuai kebijakan masing-masing instansi atau profesi tertentu. Nah, Bapak Ibu, mari kita ketahui daftar tunjangan ASN terbaru tahun 2025. Yang pertama yaitu tunjangan kinerja atau TUKIN. Nah, TUKIN ini Bapak Ibu merupakan tunjangan terbesar yang diterima oleh PNS. Besarannya berbeda-beda tergantung dari kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah. Nah, pada tingkat pemerintah pusat, TUKIN tertinggi didapatkan oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal itu diatur dalam Perpres nomor 37 tahun 2015. Nah, untuk diketahui dalam hal ini TUKIN tertinggi sebesar 117.375.000 untuk level jabatan struktural eselon 1 alias Dirjen Pajak dengan peringkat jabatan 27. Sementara tunjangan terendah ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4. Yang kedua ada tunjangan suami atau istri. Besaran tunjangan suami atau istri diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa PNS yang memiliki suami atau istri berhak menerima tunjangan suami atau istri sebesar 5% dari gaji pokoknya. Apabila suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya yang memiliki gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. Yang ketiga ada tunjangan anak. Tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang anak. Adapun syarat untuk mendapatkan tunjangan anak yaitu anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, tidak memiliki penghasilan sendiri, dan benar menjadi tanggungan PNS. Yang berikutnya ada tunjangan makan. Hingga saat ini tunjangan makan PNS diatur dalam PMK nomor 32-PMK.02-2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019. Namun mulai tahun depan besaran uang makan ini akan diatur berdasarkan PMK nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Meski begitu Bapak Ibu, besaran uang makan di kedua aturan ini masih sama.
Di dalam kedua aturan tersebut dijelaskan golongan 1 dan 2 mendapatkan uang makan sebesar Rp35.000 per hari, golongan 3 sebesar Rp37.000 per hari, dan golongan 4 sebesar Rp41.000 per hari. Yang kelima ada tunjangan jabatan. Nah, Bapak Ibu, tunjangan ini hanya akan diberikan untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Dalam arti lain, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon. Untuk diketahui, pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Perpres nomor 26 tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural. Besaran tertinggi yaitu sebesar Rp5.500.000 untuk eselon 1A, sebesar Rp4.375.000 untuk eselon 1B, sebesar Rp3.250.000 untuk eselon 2A, sebesar Rp2.025.000 untuk eselon 2B, sebesar Rp1.260.000 untuk eselon 3A. Berikutnya sebesar Rp980.000 untuk eselon 3B, sebesar Rp540.000 untuk eselon 4A. Berikutnya untuk eselon 4B sebesar Rp490.000. Berikutnya ada tunjangan umum. Nah, tunjangan umum diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerima jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Untuk tunjangan umum diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi PNS. Besaran tunjangan untuk PNS golongan 4 sebesar Rp190.000. PNS golongan 2 sebesar Rp185.000, PNS golongan 2 sebesar Rp180.000, dan PNS golongan 1 sebesar Rp175.000. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa tunjangan PNS di atas belum termasuk tunjangan pensiun. Tunjangan pensiun nantinya akan didapat setiap bulan oleh PNS meski sudah tidak bekerja. Berikutnya Bapak Ibu, informasi terkait tunjangan ASN guru susah dicairkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan ada sebanyak 1,44 juta guru ASND telah menerima tunjangan profesi guru atau TPG 2025. Sri Mulyani menerangkan dengan adanya mekanisme baru per Maret 2025, para guru ASND menerima langsung TPG ke rekening masing-masing sehingga hak guru diterima secara tepat dan efisien. Mekanisme baru ini diklaim tak perlu melalui perantara atau birokrasi yang rumit. Alokasi TPG guru ASND tahun 2025 sebesar 66,92 triliun untuk sebanyak 1.522.727 guru penerima TPG. Jelas Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @esmindrawati Senin 23 Juni 2025. Lebih lanjut dijelaskan realisasi penyaluran TPG tahap 1 mencapai 16,71 triliun dan diterima oleh 1,44 juta guru penerima TPG. Meski begitu, sebanyak 84.000 guru masih dalam proses pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan tunjangan guru. Sementara untuk penyaluran tahap 2 akan dimulai pada bulan Juni dengan nilai dan jumlah guru berdasarkan realisasi tahap 1. Secara keseluruhan, tunjangan ASN tenaga pendidik ini disalurkan dalam 4 tahap dalam periode triwulan sesuai verifikasi kerja guru. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung para tenaga pendidik Indonesia dalam menjalankan tugas mulianya. Peran guru sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangatnya adalah kekuatan bagi masa depan Indonesia, pungkasnya.
Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami, menjadi wawasan, dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.